Coba kita bayangkan kalau misalkan kita tidak perlu lagi membuat RPP dari nol. Kita hanya cukup mengisi data yang bentuknya seperti ini. Kita hanya perlu memilih jenjang pendidikan, pilih kelas, kemudian fasenya langsung muncul, pilih semester, contoh pelajarannya seperti ini, capaian pembelajarannya, misalkan saya ngisikan seperti ini, kemudian topiknya misalkan adalah seperti ini, kemudian karakteristiknya misalkan adalah aktif bergerak, kemudian kita tinggal milih dimensi profilnya, kolaborasi, kemudian misalkan adalah kesehatan, contoh pertemuan jumlah pertemuan 3, jam pertemuan misalkan di sini adalah 2, model pembelajaran kita milih misalkan problem based learning, jenis asesmen kita tinggal mencentang seperti ini saja, misalkan kita pilih di sini kuis singkat, kemudian pretest, di sini ada tes tertulis, pilihan ganda, misalkan seperti ini, kemudian kita tinggal klik buat RPP, maka RPP-nya langsung jadi seperti ini. Langsung jadi dan kita tidak perlu lagi membuatnya secara manual. Ini adalah generator RPP lengkap atau saya bilangnya adalah generator RPP yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat RPP versi sendiri. Dan hebatnya lagi RPP ini sudah ada fungsi untuk mengcopy teks, kemudian mendownload dalam format Microsoft Word sampai dengan mencetak PDF-nya. Ini adalah generator LPP yang dibuat dengan menggunakan Gemini Canvas. Nah, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana langkah demi langkah untuk membuat aplikasi generator LPP otomatis menggunakan Gemini Canvas yang bisa digunakan untuk berbagai jenjang sekolah yang sangat bermanfaat untuk digunakan oleh para guru nanti. Baik, selamat datang di channel saya, Ridwan Tutorial, yang membahas tentang segala hal berkaitan tentang dunia artificial intelligence, generatif AI, dunia teknologi informasi, dan juga dengan dunia programming. Video ini saya buatkan khusus untuk saya menjawab komentar dari satu pengunjung daripada video saya, yaitu yang menyarankan adalah bisa nggak dibuatkan generate RPP otomatis dengan menggunakan AI. Jadi di sini ada arahan buat tolong buatkan generator RPP dengan menggunakan AI atau dengan menggunakan Canvas AI. Jadi saya buat di sini statusnya adalah on progress, berarti akan saya lakukan. Nah, ini akan saya jawab di dalam video ini. Nah, langkah yang saya lakukan apa? Yang pertama adalah saya mencari referensi terlebih dahulu. Referensi yang saya cari adalah apa itu RPP dan bagaimana contoh generate RPP yang sudah ada. Dari browsing yang saya lakukan, saya menemukan satu website yang website saya ini jadi menarik. Ini ada di dalam digitaleducation.id. Di sini ada salah satu contoh generator RPP yang prosesnya hanya tinggal mengisi langkah-langkah yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sudah saya coba, tapi kalau misalkan ini berbayar, ini kayaknya berbayar ya. Saya buatnya secara gratis, tetapi kita diarahkan untuk berbayar, hanya bisa kita membuatnya satu kali. Ini sama prosesnya, kita hanya tinggal milih jenjang pendidikan, kemudian tinggal milih semester, capaian, tinggal ngisi-ngisi data, kemudian nanti diklik buat RPP. Dan hasilnya itu menghasilkan RPP dalam bentuk format Microsoft Word, PDF, dan juga bisa di-copy. Hasil akhirnya dari aplikasi ini, Digital Education ini, akan menghasilkan satu file PDF yang kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Udah ada soal-soalnya dan sudah ada kira-kira apa yang akan di LKPD ya. LKPD-nya juga sudah ada. Contoh soalnya, kegiatan-kegiatannya itu juga sudah ada. Kalau mau mencoba membuat RPP yang hasilnya seperti ini, silakan akses di digitaleducation.id, ada namanya generator RPP. Nah, di video ini saya tidak membahas tentang cara penggunaan dari generator RPP ini. Yang kita bahas adalah bagaimana cara membuat generator RPP versi kita sendiri. Nah, seperti yang dinampakkan ini. Ini adalah versi yang saya buat sendiri. Dengan menggunakan prompting yang agak sedikit panjang, kita bisa membuat RPP yang sama persis seperti yang seperti ini. Jadi ibaratnya web ini yang sudah ada ini saya jadikan sebagai referensi saja.
Karena saya bukan seorang guru, jadi saya ingin melihat gimana sih cara buat generator RPP. Jadi dari dasar alur isian sistem yang ada di dalam web ini, saya jadikan sebagai panduan, saya jadikan sebagai referensi, baru kemudian saya buat versi sendiri. Dan hasilnya boleh dilihat itu sama persis hasilnya. Dari pertama pilih jenjang, ini juga sama, pilih jenjang. Kemudian di sini kelas ini fasenya langsung muncul otomatis. Di sini juga sama. Saya pilih misalkan SD, di sini saya pilih kelas, di sini langsung akan muncul. Saya pilih SMA, di sini saya pilih kelas, di sini langsung akan muncul fase N. Fitur yang ada di dalam game ini, Canvas ini, sama persis seperti yang alur yang seperti yang ada di sini. Dan di sini sudah ada, lihat referensi CP. Di sini kalau kita klik, dia akan menuju ke website yang ini. Referensi dari Kemendikbudrismen untuk mengetikkan yang namanya capaian pembelajarannya apa. Juga sama, di sini juga sudah saya buat. Nah, lihat referensi, di sini juga ada. Referensi kurikulumnya ada. Referensi ini kalau diklik juga sama, dia akan menuju ke web Kemendikbudrismen. Artinya, yang saya buatkan di sini dengan menggunakan game ini Canvas, itu sama persis yang ada di sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana cara buatnya? Bagaimana cara membuat prompting sehingga hasil akhirnya sama seperti yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan bahas step by stepnya gimana cara membuat generator RPP secara otomatis menggunakan game ini Canvas sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nih, ini bisa di-download ke Microsoft Word, bisa dicetak PDF, dan bisa juga menyalin teks kalau cuma mau mengcopy saja. Nah, sekarang kita bahas promptingnya dan langkah-langkah gimana cara membuat untuk yang menghasilkan prompting yang begitu panjang seperti ini. Nah, sekarang saya akan bahas step awalnya. Yang pertama yang saya lakukan seperti biasa ya, saya selalu membuatnya adalah dengan menggunakan template prompt ya terlebih dahulu. Ini yang saya lakukan yang pertama. Yang pertama adalah saya membuat template prompt-nya. Ini template prompt. Ini template prompt-nya. Saya menyuruhnya memang agak sedikit panjang, saya tulis di sini. Nah, prompt ini tetap hasil akhirnya adalah saya suruh buatkan prompt sesuai struktur anatomi prompt menggunakan struktur kerangka parts, persona, aim, recipients, them, dan structure. Nah, di sini promptingnya langsung akan dibuatin seperti ini. Prompting inilah nanti tinggal kita kopikan. Cara buatnya kayak mana? Pertama, promptingnya adalah saya mengcapture atau melakukan screenshot tampilan dari aplikasi generator RPP ini. Ini. Nah, ini saya screenshot. Saya screenshot, jadi saya bawa ke sini. Ini hasil screenshotnya. Ini screenshotnya. Ada 3 screenshot yang saya buatin. Ini saya screenshot. Jadi ini saya isi data dulu, kemudian saya screenshot, saya kasih ke prompt. Saya bawa ke prompting. Ini dia. Dan juga sama, karena ada 3 prompting screenshotnya. Ini saya juga screenshot. Jadi saya mau mencari interface-nya, interface dan alur pembuatan generator RPP itu seperti apa. Jadi saya mau carinya di situ. Dan kayaknya ini saya screenshot 3 buah, ini screenshot yang ketiga, ini hasilnya nanti, ini hasil ini dari generator RPP yang ini. Jadi ini akan muncul ketika diklik button buat RPP. Nah, ini 3 screenshot, sekali lagi saya ulang. Screenshot pertama adalah tampilan awalnya, screenshot kedua juga tampilan dari generator yang sudah jadi, screenshot ketiga juga sama. Ini hasil yang akan didapatkan nantinya ketika diklik generator buat RPP-nya. Nah, script yang terakhir, upload PDF. Upload PDF ini apa? Saya upload PDF ke promptingnya adalah hasil dari generate ini. Jadi ketika nanti di generate ini, akan kita bisa mendownload file PDF yang bentuknya seperti ini. Nah, ini sebagai si AI nanti bisa tahu gimana hasil akhirnya, ini juga saya upload ke promptingnya di sini. Jadi ada 3, ada 4 yang saya upload. File interface, interface, interface atau tampilan, satu lagi adalah PDF, hasil generate. Nah, itu yang pertama dilakukan. Kemudian berikutnya adalah saya baru kasih promptingnya. Ini saya kasih promptingnya seperti ini. Kemudian baru saya tuliskan, bantu tuliskan prompt untuk digunakan membuat aplikasi RPP generator.
Nah, baru saya di sini saya menuliskan apa yang memang saya mau tuliskan. Jadi di sini nggak perlu prompting yang memang mengikuti aturan kerangka parts seperti ini. Jadi kita tulis aja di sini kira-kira kita mau aplikasinya seperti apa. Nah, saya lebih detailkan di sini. Detailnya kayak gini, saya buatnya kayak gini, bahwa aplikasi generator ini digunakan untuk jenjang ini. Nah, kemudian terlampir file unggah salah satu contoh tampilan user interface aplikasi generator file gambar 1, 2, dan 3. Artinya, saya memberitahu kepada si AI bahwa ini adalah 3 ini contoh interface atau tampilan dari aplikasi yang sudah ada. Itu saya kasih contoh dia. Dan satu file PDF hasil-hasil generate RPP. Saya kasih detail promnya seperti ini. Udah, saya kasih promnya seperti ini. Nah, untuk apa saya lakukan ini? Supaya si AI ini paham bahwa ini loh tampilan hasil akhir dari aplikasi generator yang sudah ada. Kemudian saya kasih perintah, silahkan dipahami dan dianalisis. Oke, prompting berikutnya adalah berdasarkan contoh yang diberikan, berdasarkan contoh ini yang sudah ada ini, sekarang saya ingin buat versi sendiri menggunakan Gemini Canvas. Ini kata kuncinya. Yang saya ingin lakukan adalah ini. Jadi ini ya, ini yang saya lakukan. Nah, saya kasih tahu aturannya apa? Untuk tampilan aplikasi dibagi dalam dua panel. Panel satu untuk input, panel 2 untuk menampilkan hasil generate. Nah, ini hasilnya sehingga ini. Hasilnya adalah ini. Ini panel satu, ini panel 2. Karena saya terbiasa membuat generator ya ada dua panel kayak gini. Kalau nggak mau dibuat panel, dibuat semacam berformat yang lain, berarti tinggal ubah di bagian di sini. Nah, kebetulan saya buatnya panel satu, panel 2. Kalau dibuat dengan tampilan yang lainnya, silahkan saja. Misalkan mau dibuat seperti tampilan seperti ini, tinggal isi baru nanti muncul ya. Silahkan edit di bagian prompting di sini. Nah, dah. Kemudian saya jelaskan lagi alur penggunaan aplikasinya seperti apa. Ini alurnya. User melakukan input, pilihan, kemudian menekan tombol, baru hasilnya dilampirkan di panel kedua. Nah, sehingga dia paham bahwa ketika pertama sekali dijalankan, ini jalan ya, jalan, ini kan hasil defaultnya kan nggak ada apa-apa tuh. Masih default ya, kosong ya. Di sini juga ada panduan. Nah, ini akan terjadi seperti ini promptingnya, ini promptingnya. Sehingga dia tampilannya kayak gini. Baru ketika diisi data, baru muncul kayak gini. Nah, berikutnya saya jelasin lagi. Tampilan default panel 2 berisi petunjuk penggunaan aplikasi. Jadi artinya di panel 2 itu defaultnya terdapat nanti ketika dimunculkan hasil daripada generator RPP-nya, tolong munculkan 3 menu ini. Menu copy, menu export, Word, dan menu export PDF. Ini artinya ini akan terjadi ketika user menekan tombol generate RPP. Sehingga tadi bisa dilihat kan ketika saya klik buat RPP langsung muncul ada menu copy, export PDF, export ke Microsoft Word. Itu muncul, ini promptingnya. Nah, kemudian lihat lagi promptingnya. Ikuti beberapa aturan berikut pada panel 1 input. Saya memberikan aturan pada beberapa inputan yang di sini. Dan aturan yang berlaku di sini, saya lihat dari apa yang ada di sini. Jadi kalau misalkan di sini dikliknya SD, di sini muncul kelas SD, baru muncul fase B secara otomatis. Di sini baru milih semester, baru muncul kayak gini. Nah, ini dari panduan ini juga sama. Di sini ketika saya pilih SMP, di sini muncul kelas yang cuma SMP, fasenya langsung terisi otomatis. Nah, kemudian juga ini bagaimana bisa terjadi seperti ini? Saya buat promptingnya kayak gini. Ikuti beberapa aturan berikut pada panel 1. Nah, yang pertama, pilihan kelas berdasarkan pilihan jenjang pendidikan. Artinya, pilihan kelas ini akan muncul sesuai pilihan jenjang pendidikan di sini. Itu dia. Kalau di sini dipilih SD, di sini akan muncul hanya kelas SD. Kalau di sini dipilih SMA, di sini hanya muncul SMA. Kelas 10, 11, 12. Ini akan muncul yang prompting yang hasil seperti ini promptingnya. Ini promptingnya. Jadi ibaratnya itu pada namanya adalah kalau di dalam pembuatan sistem itu namanya drop down dinamis. Artinya drop down dinamis ini bergantung pada pilihan drop down jenjang pendidikan.
Kelas hasilnya tergantung dari apa yang dipilih di sini. Jadi kalau mau dibuat kayak gitu, ini promptingnya. Ya promptingnya. Nah, berikut aturannya. Kalau dipilih TK, munculnya kelas TKA dan kelas TKB. Kalau dipilih SD, ini munculnya. Kalau dipilih SMP, ini munculnya. Nah, itu dia pemahamannya ya. Jadi ini promptingnya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Nah, berikutnya input fase ini. Pada inputan fase itu terisi otomatis berdasarkan pilihan jenjang pendidikan dan kelas. Ikuti aturan berikut. Ini prompting ini dia akan muncul di fase di sini. Ini kan fasenya kan saya bilangnya otomatis. Jadi kalau misalkan bagaimana memunculkan otomatis di sini, setelah dia milih jenjang di sini, milih kelas di sini, dia akan langsung muncul fase D-nya otomatis. Ini alur yang seperti ini akan terjadi karena saya buat promptingnya kayak gini. Nah, kalau dia milih misalkan TK, berarti fase fondasi TKA, fondasi. Kalau dia milih misalkan SMA, kelas 10, fase E. Kalau fase kelas 12, fase F. Jadi, ini promptingnya, udah, dan ini hasilnya. Ini hasilnya. Itu hasilnya. Oke, next prompting berikutnya. Pilihan semester. Pilihan semester hanya dua, semester 1 dan semester 2. Saya pikir itu mudah. Dah, ini. Berikutnya, input capaian pembelajaran itu saya tuliskan kayak gini, format long text. Long text artinya apa? Kalau long text dia isiannya panjang. Jadi di sini bisa diketik panjang tuh. Bisa diketik, bisa di-enter, dia panjang. Itu namanya kalau yang berbentuk bisa di-input. Kalau ini kan nggak bisa. Ini kan inputnya singkat ya. Kalau ini panjang, dia bisa ditarik kayak gini. Kalau membuat yang tampilan interface seperti ini, promptnya ini format long text. Nah, kemudian terdapat menu dengan memberikan hyperlink yang ketika diklik akan membuka link ini. Ini hasilnya apa? Ini ada ini ya. Lihat referensi CP. Ini kan. Nah, ini lihat ketika diklik muncul tab baru dan akan menuju ke link ini. Kita mau buat kayak gini, ini hasilnya promptingnya. Ini saya buatkan buka pada tab baru. Oke, nah ini prompting, ini hasilnya dari sini. Next, kemudian pilihan dimensi profil. Pilihan dimensi profil berbentuk checkbox. Checkbox itu artinya apa? Bisa dipilih lebih dari satu dan maksimal 3 pilihan. Artinya berbeda dengan drop down atau option box. Option box itu hanya bisa dipilih salah satu. Kalau bisa dipilih lebih dari dua, lebih dari satu, namanya checkbox. Sehingga di sini kalau dilihat dimensi yang ini itu kan bisa dipilih cuma tiga, maksimal tiga. Kalau dipilih empat nggak bisa. Contoh, satu, dua, tiga. Ini kan udah tiga nih. Saya pilih satu lagi, nggak bisa. Muncul pesan maksimal tiga dimensi profil lulusan. Jadi harus dipilih maksimal tiga. Nah, ini di sini akan langsung muncul. Dipilih dua, tiga, langsung muncul kayak gini. Untuk membuat yang bentuk kayak gini, ya bisa validasi. Itu namanya validasi yang bentuknya kayak gini, kayak gini. Ini promptingnya. Ini promptingnya. Nah, saya tulis kayak gini, berbentuk checkbox lebih dari satu dan maksimal tiga pilihan. Cukup segitu saja. Untuk pilihannya, lihat seperti data pada unggah. Artinya apa-apa aja pilihannya. Saya tidak mau ngetik lagi. Saya mau ngetik lagi apa aja pilihannya. Saya cukup arahkan dia. Lihat pada daftar gambar dua yang diunggah ya. Gambar dua ini. Ini gambar duanya. Jadi lihat aja apa isi-isi di sini. Oke, berikutnya lanjut lagi. Pada 6, pilihan model pembelajaran terdiri dari beberapa pilihan. Ini artinya ada muncul di sini model pembelajaran ini dia. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini kalau dipilih lainnya, dia akan muncul pilihan di sini input. Kalau dipilih problem based learning, nggak ada muncul kan? Kalau dipilih project based learning, PJBL nggak ada muncul. Tapi ketika dipilih lainnya, ada muncul. Baru diinput apa jenis model pembelajaran lainnya. Tinggal diketik. Nah, untuk memunculkan yang model dinamis seperti ini promptingnya. Ini promptingnya. Dari sini sampai sini, ini promptingnya.
Apabila pilihan yang dipilih adalah lainnya, munculkan form input text di bawahnya dan user tinggal mengetik jenisnya secara langsung. Ini promptingnya, ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke, berikutnya yang ini. Pilihan jenis asesmen. Pilihan jenis asesmen berbentuk checkbox juga, yaitu terdiri dari dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, asesmen formatif terdiri dari pretest, kuis, observasi, dan unjuk kerja. Ini juga sama, sumatif juga sama. Ini prompting seperti ini hasilnya. Jadi kalau dia memilih ini dicentang, akan muncul isinya kayak gini. Akan muncul isinya kayak gini. Nah, ada satu tambahan lagi di sini. Apabila jika pilihan teks tertulis dicentang, akan muncul dua jenis, yaitu pilihan ganda dan uraian. Ini promptnya, ini hasilnya. Jika pilihan teks tertulis ini dia, teks tertulis. Dah diklik, muncul pilihan lagi ke bawah. Ini lagi balik ke bawah. Dah, ini bisa buat kayak gini. Kalau nggak dicentang kan nggak muncul. Kalau dicentang baru muncul. Untuk membuat mode kayak gini, ini promptingnya. Ini promptingnya. Nah, kemudian saya tuliskan kayak gini, pahami dan samakan seperti gambar dua diunggah untuk detailnya. Lihat lagi tampilannya seperti yang digambar kedua. Nah, itu dia. Nah, ini aturan yang di panel satu sehingga hasilnya memang dapat. Karena kenapa dapat? Karena saya sangat detail dalam menulis promptingnya seperti ini. Nah, kemudian aturan pada panel 2, hasil RPP mengikuti struktur penulisan pada file PDF. Artinya, hasil generate dari ini nantinya, hasil PDF-nya tolong ikuti seperti file PDF ini. Nah, ini dia file PDF contoh. Karena saya sudah upload, udah kasih ke dia di upload PDF di sini. Sehingga saya buat ketentuan lagi, aturannya ini dan mengikuti data inputan pada panel 1. Jadi, dengan prompting yang begitu detail, yang begitu lengkap kayak gini, kita dapat menghasilkan satu apps yang mengikuti detail sekali. Ini tujuannya kita menulis prompting yang detail. Jangan lupa sekali lagi upload sebagai referensi untuk dia memahami apa yang kita arahkan. Nah, terakhir saya cuma buat kayak gini. Tujuan akhirnya adalah para guru memudah membuat RPP generator. Ini baru template prompt. Baru yang saya lakukan apa? Berdasarkan arahan-arahan, rule, persona, dan struktur dari apa yang saya inginkan dan aturan-aturan untuk membuat aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi, baru saya suruh dia tuliskan prompt berdasarkan yang saya arahkan sebelumnya dengan struktur part. Persona, aim, recipe, them, structure. Barulah dia buat template prompt-nya. Dan ini template prompt-nya. Template prompt-nya udah jadi gitu. Nah, di template prompt inilah yang nanti yang tinggal kita copy template prompt-nya, baru kita bawa ke chat baru, new chat, baru di situ kita membuatnya menggunakan Canvas. Nah, jadi itu dipahami ya, artinya dipahami sekali lagi gimana saya membuat prompt yang begitu detail, yang begitu jelas, sehingga hasilnya adalah sama persis seperti yang ini. Seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan prompting. Ini sekali lagi, promptnya udah jadi. Ini prompt personanya apa, aim-nya udah jelas, recipe-nya siapa udah tahu, them-nya atau bentuk konsep aplikasinya seperti apa, struktur daripada aplikasi, output-nya apa, di sini udah langsung AI akan membuatkannya prompting ini. Nah, baru saya copy prompt-nya, saya buat ke dalam di sini. Ini saya close dulu. Ini promptingnya. Panjang kan? Panjang. Jadi panjang prompting ini saya membuatnya pakai template prompt yang seperti ini. Nah, di dalam prompting ini, saya sekali lagi biar hasilnya sesuai seperti yang saya inginkan, saya juga sama di sini tetap memberikan upload file hasil akhir dari generator RPP yang saya inginkan.
Ini juga sama seperti tadi. Saya kasihkan lagi di sini di pembuatan kanvasnya, saya sengaja kasihkan lagi supaya menjadi referensi bagi si Gemini AI untuk merancang aplikasinya. Nah, di sini udah dibuatin tuh, udah dibuatin. Nah, nah, dah, udah dibuatin tuh. Dan hasilnya juga sudah sama. Nah, jadi saya nggak perlu ngetik lagi prompt ini, saya tinggal copy paste saja. Nah, oke. Kemudian baru hasil akhirnya saya sekali jalan tuh. Hanya dengan prompting yang seperti ini, saya milihnya adalah jangan lupa pilihannya Canvas dan sekali jalan promptingnya tidak perlu berulang-ulang tuh, tidak perlu berulang-ulang. Jadi generator RPP-nya. Inilah hasil akhirnya. Nah, hasil akhirnya. Oke, sekarang ini tinggal download. Kalau mau download silahkan. Kalau mau share, saya share kalau dalam bentuk link. Nanti ini linknya, link copy. Kalau dibentuk dalam bentuk link, dia hasil akhirnya seperti ini. Kalau dibagikan ke orang lain, hasil akhirnya adalah ya seperti ini. Sebentar, ini linknya. Nah, enter. Dan ini hasil akhirnya ketika dibagikan kepada orang lain. Lanjut, dan ini hasil akhirnya. Ini, tadi tinggal isi saja. Pilih jenjang, pilih kelas, fase sendiri, semester, mata pelajaran misalkan IPA, capaian pembelajaran misalkan, saya copy aja yang sudah ada biar cepet. Kemudian topik materi sistem pencernaan manusia, misal karakteristik misalkan aktif bergerak, gaya belajar visual, aktif bergerak, kemudian dimensi profil lulusannya pilih 3, misalkan adalah kemandirian, kolaborasi, penalaran kritis, 3, nggak bisa lebih, muncul kayak gini. Kemudian jumlah pertemuan misalkan 8, jam pertemuan 2, model pembelajaran misalkan adalah problem based learning, jenis asesmennya saya centang, formatif ada tes tertulis, uraian atau essay, kemudian di sini ada pretest, kuis singkat, observasi. Kemudian di sini ada tes tertulis saja. Kemudian tinggal klik buat RPP, dia langsung memprosesnya seperti ini. Udah langsung diisikan satuan pendidikannya apa. Di sini sudah muncul penutup, pendahuluan, dan pertemuan kelimanya apa, pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, pertemuan ke-8 apa, kemudian asesmen formatifnya apa, asesmen sumatifnya apa. Dan ini LKPD-nya juga udah jadi itu. Ini LKPD-nya. Ini LKPD pertemuan 1, dan ini udah ada buat tabelnya, dan seterusnya sampai dengan jumlah pertemuan yang kita tentukan. Ini udah ada, sampai dengan pertemuan 8. Dan ini laporan afirmasi penilaian, rubrik penilaiannya. Nah, ini LKPD ini nanti tinggal bisa kalau kita mau buat visual, kita tinggal generate menjadi visual LKPD. Ini bisa disalin, kemudian kita buka Microsoft Word, pastekan di sini. Udah jadi LKPD-nya. Oh, sorry, RPP kita udah jadi, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini dia. Jadi kalau mau download Microsoft Word, ini berhasil diunduh. Oke. Nah, gitu ya. Ini kalau cetak PDF kayaknya ini belum jalan ya. Belum jalan cetak PDF. Nanti kalau misalkan mau dijalankan lagi, silahkan dicoba update lagi promptingnya di sini. Tolong buat revisinya. Oke, itu ya. Saya sengaja nggak buat cetak PDF-nya nggak jalan supaya ada sedikit tantangan bagi kita, bagi yang menonton video ini untuk membuat prompting tambahannya seperti apa. Oke, baik. Itu dia secara singkat penjelasan dari gimana cara membuat RPP generator sendiri dengan mencontohkan dari yang sudah ada. Jadi ini jadi satu ilmu juga bagi seluruhnya, guru ataupun misalkan dosen ataupun siapa yang suka misalkan saya ada milih misalkan melihat aplikasi yang sudah jadi. Sekarang terpikir di gambaran kita, gimana caranya buat aplikasi yang seperti ini, ya kan? Caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Screenshot hasilnya, pahami alurnya, kemudian kasih promptingnya seperti yang saya jelaskan tadi, dan hasilnya
sama persis seperti yang ada di sini. Ini yang punya dari digitaleducation.id dan ini hasil yang saya buat sendiri. Nah, ini dia hasilnya. Nah, kekurangannya ada, pasti ada, tapi kalau mau dibuatkan lagi kayak gini, prompt gambar, ini ilustrasinya belum ada, nanti tinggal dikembangkan lagi, silahkan dikembangkan lagi. Nah, jadi ini sekali lagi, pertama saya terima kasih kepada yang digitaleducation.id yang sudah memberikan gambaran bagaimana membuat generator RPP yang bentuknya seperti ini, kemudian saya langsung membuat versi sendiri. Baik, itu mungkin sekilas, silahkan. Dan ini saya telah menjawab dari komentar dari Pak Edi Mulyadi yang membuat generator RPP yang ada di video saya tentang membuat RPS otomatis. Jadi Pak Edi ini menonton video saya yang berkaitan tentang bagaimana membuat ini ya generator RPS ini. Jadi di komennya disuruh buat yang ini RPS untuk dosen, bagaimana untuk guru yaitu RPP. Jadi saya anggap komentar ini selesai. Selesai artinya berarti udah siap. Nah, nanti ada beberapa komentar-komentar yang lain. Ini kayak Pak Arif minta dibuat template RPS otomatis, kemudian minta pengajaran dari slide bahan ajar. Ini saya bilang aja ini on progress saja. Nanti akan saya bahas lagi berikutnya nanti ibaratnya nanti saya akan cari referensi dulu. Ini juga saya bilangkan saya on progress. Ini dua ini nanti akan saya selesaikan insya Allah dalam 2 hari ini. 1 atau 2 hari ini saya akan buat video tambahannya. Ini udah selesai. Ini lagi on jalan. Ada beberapa komentar. Ini berarti selesai. Oke, sekali lagi prompting untuk yang ini saya akan lampirkan di deskripsi video saya. Silahkan gunakan secara gratis. Kalau mau dikembangkan lagi, silahkan saja. Kalau mau mencoba yang ini, yang generator RPP ini, kalau mau mencoba untuk pembuatan sendiri, saya juga melampirkan link di dalam kolom deskripsi video ini. Nanti silahkan didemokan, silahkan dicoba lihat hasilnya. Kalau mau dikembangkan lagi, tinggal kembangkan lagi di promptingnya yang ada seperti ini. Baik, makasih banyak. Sekali lagi, makasih untuk yang sudah memberikan saran kira-kira bagaimana membuat generator RPP menggunakan Gemini Canva.